Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series Invisible City part yang kedua season yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part pertamanya lebih dulu. Sebab part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang kedua ini dibuka dengan memperlihatkan acara pelelangan yang kacau balau. Hal ini dikarenakan Clarice yang berubah menjadi keledai berkepala api dan membakar seluruh ruangan. Beralih ke Eric, dengan raut wajah yang sangat panik, Eric menggendong Luna yang sebelumnya tergigit oleh Deborah. Dari suatu arah, muncullah Ines yang bertanya tentang apa yang terjadi kepada Luna. Eric pun menjawab jika makhluk mitologi ular telah menggigitnya. Saat Ines memeriksa keadaan dari Luna, dia pun merasa terkejut sebab racun yang ada di dalam tubuh dari Luna bukanlah racun biasa. Ines kemudian mengajak Eric untuk bertemu Pace yang merupakan leluhur dari makhluk mitologi. Di lain sisi, diperlihatkan Bento yang menyelamatkan Lazo dari kebakaran. Saat Bento akan mengajak Lazo pergi, Lazo pun malah mengajak Bento untuk mencari Luna. Lazo mengatakan jika Luna membutuhkan bantuan mereka. Castro yang melihat seluruh asetnya sudah kacau balau, dia pun bertanya kepada Deborah tentang bagaimana lanjutan rencana mereka. Luna yang menjadi jalan ke Marangatu sudah dibawa kabur. Deborah pun mengatakan jika dia mengetahui arah pergi dari Luna. Luna pasti akan dibawa ke desa Para atau tempat dari Pace. Dari dalam mobil, keluarlah bawahan Castro yang mengatakan jika dia berhasil menangkap penyusup yang ternyata adalah Thelma. Castro pun teringat sesuatu jika Thelma adalah anak dari Pace. Castro berniat menukarkan Thelma dengan Luna di desa Para nantinya. Sebelum pergi, Castro menyuruh Deborah untuk pergi lebih dulu, sedangkan dia akan menyelesaikan urusan pribadinya. Eric yang telah tiba di kapal dari Ines, dia merasa terkejut setelah melihat kedatangan dari Bento dan juga Lazo. Bento mengatakan jika dia bersama Lazo ingin menemani dan membantu Eric di desa Para nantinya. Keesokan harinya, Eric benar-benar sangat khawatir dengan keadaan dari Luna. Tubuh Luna mulai semakin dingin karena racunnya yang mulai menyebar ke seluruh tubuh. Saat hampir tiba di desa Para, terdapat beberapa bawahan Pace yang memantau Eric dan yang lainnya dari kejauhan. Di lain sisi, Thelma yang tengah terikat pun berusaha memberontak karena dia ingin buang air kecil. Deborah yang merasa terganggu pun, dia langsung menghentikan mobilnya. Deborah kemudian menyuruh Thelma untuk segera membuang air kecil. Saat Deborah dan Thelma sedang berduaan, Thelma bertanya tentang asal-usul dari Deborah. Deborah pun tak tahu maksud dari Thelma. Thelma kemudian menjelaskan jika Deborah memiliki ciri-ciri seperti entitas mitologi dari desa Para. Deborah menjawab jika dia tak mengingat apa-apa. Kemudian, Thelma pun mencoba mengingatkan masa kecil dari Deborah yang merupakan saudara dari Honorato. Seketika, Deborah pun perlahan mulai ingat. Saat kembali masuk ke dalam mobil, Deborah meninggalkan bawahannya dan memilih pergi berduaan dengan Thelma. Kembali ke Eric, ketika Eric sudah berada di jalan masuk ke desa Para, dia dihadang oleh bawahan dari Pace. Eric pun menjelaskan jika anaknya membutuhkan bantuan Pace karena telah tergigit oleh ular berbisa yang merupakan bagian dari makhluk mitologi. Bawahan dari Pace pun akhirnya mengizinkan Eric dan yang lainnya untuk masuk ke desa Para. Di dalam gereja, diperlihatkan Castro yang menemui Bapak yang sedang berdoa. Castro menjelaskan jika seluruh rencananya mengalami kekacauan karena pengkhianatan seseorang.
Castro kemudian bertanya kepada Bapak tentang hukuman dari pengkhianat di dalam Alkitab. Bapak pun menjawab jika Tuhannya akan mengetahui tentang siapa yang benar dan yang salah. Seketika, Castro pun langsung membawa Bapak pergi. Di desa Para, Eric menggendong Luna dan memohon agar Pace menyembuhkan Luna yang tergigit oleh ular berbisa sebelumnya. Pace pun menyuruh Eric untuk pergi, sebab ritual yang akan dia lakukan tak akan berjalan lancar jika ada energi negatif di tempatnya. Ines pun langsung memarahi Eric. Ines tak menyangka jika Eric telah menyerap kekuatan dari Deborah yang memiliki energi negatif. Eric pun menjelaskan jika dia terpaksa melakukan ini semua demi menyelamatkan Luna. Ines pun merasa jika Eric benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Di suatu ruangan, Castro berencana memberikan hukuman kepada Bapak yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Castro berulang kali memukuli Bapak hingga dia tak sadarkan diri. Muitas águas não podem. Kembali ke desa Para, Pace mulai membuat ramuan tradisional yang diwariskan dari turun-temurun. Ternyata, Pace berusaha mengobati Luna dari alam bawah sadar. Pace pun berbisik kepada Luna dengan mengatakan jika Luna harus melawan rasa takutnya. Akan tetapi, Luna yang berada di alam bawah sadar, dia merasakan ketakutan karena melihat ratusan ular di bawah ranjang tidurnya. Tubuh Luna pun mulai semakin dingin. Pace mengatakan kepada bawahannya jika Luna tak berani melawan rasa takutnya. Ines pun langsung bergegas untuk membantu Luna. Ines yang sudah dianggap sebagai sosok ibu oleh Luna, dia pun berbisik kepada Luna jika Luna harus melawan rasa takutnya. Seketika, Luna pun bermimpi jika bisikan itu adalah suara dari ibunya. Di alam bawah sadar, Gabriel menjelaskan kepada Luna jika makhluk mitologi ular adalah makhluk yang suci dan juga baik. Luna tak perlu merasa takut. Gabriel juga menjelaskan jika makhluk mitologi ular yang pernah dia temui yaitu berada di desa Para. Seketika, Luna pun langsung beralih mimpi di tengah laut dan memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, Luna pun berhasil terselamatkan. Di mimpi terakhirnya, Gabriel menyuruh Luna untuk bangun sebab Luna dibutuhkan oleh seseorang nantinya. Eles precisam de você. Ines pun merasa sangat senang ketika melihat Luna yang kembali sadar. Pace kemudian menyuruh Luna untuk pergi ke Marangatu, sebab seorang makhluk mitologi penjaga Marangatu akan menemui Luna untuk mengambil jimat yang dipakai oleh Luna. Jika masih ingat di part yang pertama, penjaga Marangatu atau Honorato telah tewas sebelumnya. Lantas, siapakah yang dimaksud oleh Pace? Baiklah, kita lanjut dulu ke ceritanya. Beralih ke Deborah, Thelma menyuruh Deborah untuk melepaskan ikatannya. Thelma menjelaskan sedikit demi sedikit agar Deborah perlahan ingat tentang tanah kelahirannya. Deborah yang sebelumnya hanya mengingat jika dia diadopsi oleh ayah dari Castro, dia pun perlahan mulai ingat tentang masa kecilnya di desa Para. Saat hampir tiba di desa Para, Deborah disapa oleh bawahan Pace yang mengucapkan selamat datang kembali kepada Deborah. Deborah pun merasa bingung sebab dia belum mengingat semuanya. Beralih ke Luna, Pace menyuruh Ines agar membawa Luna ke Marangatu. Eric atau ayahnya sudah terpengaruh oleh energi jahat. Dengan bergegas, Ines pun langsung membawa pergi Luna. Eric yang tak merasakan keberadaan dari Luna, dia berniat mendatangi Pace. Tak disangka, Eric malah dihadang oleh Matinta. Matinta mengatakan jika Eric harus kembali ke tempat asalnya. Dengan penuh emosi,
Erik pun berusaha untuk menangkap Matinta. Cerita pun kemudian dibuat flashback ke masa lalu saat ayah dari Castro masih hidup. Ayah dari Castro juga merupakan penambang emas ilegal yang terus melakukan perusakan alam. Pada waktu itu, ayah dari Castro menangkap Lazo untuk dijadikan penunjuk jalan tentang tempat dari sekumpulan emas berada. Lazo pun mengikuti penglihatan matanya ke Marangatu. Pada waktu itu, Marangatu belum menjadi tempat yang disembunyikan. Namun, semenjak kedatangan dari ayah Castro yang mengambil emas di Marangatu, seluruh makhluk mitologi di hutan Amazon pun sepakat untuk menyembunyikan Marangatu dari manusia. Dan pada saat itulah, Marangatu tak akan bisa ditemukan oleh manusia biasa, sebab terdapat portal magic di dalamnya. Beralih ke Luna, Luna bersama Ines berusaha mendatangi Marangatu atau perintah dari Pace. Di lain sisi, Erik yang akan mengejar Luna langsung dihadang oleh Bento dan juga Lazo. Bento mengatakan jika Erik tak boleh masuk ke Marangatu. Erik yang kesal pun, dia langsung menyerap kekuatan dari Lazo. Kembali ke Luna, Ines mengatakan jika Luna harus pergi sendirian. Luna harus menemukan seseorang yang dikatakan oleh Pace. Saat Luna melakukan penglihatan di masa depan, dia pun merasa terkejut sebab ajal dari Ines sudah semakin dekat. Luna pun mengatakan jika dia tak ingin kehilangan seseorang lagi yang dia sayang. Ines meyakinkan Luna jika semua akan baik-baik saja. Ines juga berjanji jika mereka akan bertemu lagi. Di lain sisi, Bento bersama Lazo berniat kembali ke desa Para karena mereka yang tak berhasil mencegah Erik. Sementara itu, Castro berhasil menyusul kepergian dari Deborah. Di tengah jalan, Castro bertemu dengan bawahannya yang mengatakan jika Deborah mengkhianati mereka. Beralih ke Deborah, Thelma mengajak Deborah untuk mendatangi rumah masa kecilnya. Di rumah itu, Deborah mulai mengingat masa kecilnya jika dahulu ayah dari Castro lah yang menculiknya. Thelma kemudian mengatakan jika namanya yang asli adalah Mayra, dan nama Deborah adalah nama yang diberikan oleh ayah dari Castro. Kini, Deborah pun memilih berganti nama seperti nama pada masa kecilnya. Thelma pun merasa senang sebab Mayra yang menghilang kini telah kembali lagi. Dari suatu arah, terdengar teriakan dari Castro yang memanggil-manggil nama dari Deborah. Kedatangan dari Castro ini pun mengingatkan warga penduduk Para tentang kedatangan ayah dari Castro di masa lampau. Castro bertanya mengapa Deborah berpenampilan layaknya penduduk Para. Deborah pun menjawab jika namanya bukan lagi Deborah, melainkan kini dia adalah Mayra yang merupakan penduduk asli di desa Para. Mayra mengatakan jika ayah dari Castro telah membohonginya. Mayra ternyata diculik saat masih kecil dan bukan diadopsi seperti apa yang diceritakan oleh ayah dari Castro. Di tengah hutan, Erik yang tak bisa mengendalikan dirinya, dia pun membentak Ines agar segera menyerahkan Luna kepadanya. Ines pun menyuruh Erik agar tetap tenang. Ines berusaha menyadarkan Erik agar Erik tak terpengaruh oleh energi jahat yang ada di dalam tubuhnya. Tak diduga, Erik pun langsung menyerang Ines. Dengan penuh emosi, Erik langsung menyerap kekuatan dari Ines. Setelah itu, Erik pun langsung berubah menjadi kupu-kupu dan mulai menggunakan kekuatan Ines untuk melihat masa lalu dari Matinta. Erik yang berada di alam bawah sadar dari Matinta, dia pun merasa bingung karena apa yang dia lihat hanya sebuah tempat seperti yang ada di tengah hutan Amazon. Erik juga melihat masa lampau dari Pace yang memohon kepada Matinta agar diberikan kekuatan untuk melindungi Marangatu yang menjadi tempat suci. Tak hanya itu, Erik juga melihat perjalanannya kembali hidup karena permintaan dari Luna.
Matinta pun kemudian mengajak Eric yang ada di alam bawah sadarnya untuk melihat sesuatu yang belum pernah diketahui oleh Eric. Ternyata, Matinta memperlihatkan Eric di masa lampau jika Gabriel merupakan penduduk asli dari desa Para. Gabi, sou eu. Pace yang merupakan leluhur di desa Para, dia pun memberikan kalung atau jimat milik penjaga Marangatu yang menghilang karena diculik oleh seseorang. Dengan kata lain, jimat yang dipakai Luna sebelumnya adalah milik Mayra. Di suatu tempat, Eric dinasehati oleh Pace di alam bawah sadar mengenai kehidupan dari makhluk mitologi. Seluruh makhluk mitologi harus berkorban demi kelangsungan hidup entitas mereka. Di lain sisi, Eric juga melihat percakapan Ines dengan Matinta sebelumnya yang membuat Eric pun merasa terkejut. Matinta menyuruh Ines agar tak mendekati Eric. Akan tetapi, Ines sangat percaya jika Eric pasti bisa mengendalikan kekuatannya. Matinta pun menjelaskan apabila seorang makhluk mitologi tak bisa mengendalikan kekuatannya, maka energinya akan berubah menjadi negatif atau jahat. Matinta pun juga mengatakan apabila kekuatan Ines diserap oleh Eric, maka Ines akan tewas seketika. Hal ini dikarenakan Ines yang sudah berusia ratusan tahun. Tanpa kekuatannya, Ines tak bisa berbuat apa-apa. Eric pun juga diperlihatkan ulah dari manusia yang merusak alam dari waktu ke waktu. Pace bertanya mengapa Eric tak menjalankan tugasnya sebagai polisi untuk melindungi alam. Alam merupakan tempat berharga bagi makhluk mitologi. Jika manusia terus-menerus merusak alam, maka besar kemungkinan kehidupan makhluk mitologi akan terancam. Saat kembali sadar, Eric pun merasa sangat menyesal karena telah menyerap kekuatan milik Ines. Seketika, tubuh dari Ines pun langsung menua karena usia Ines yang sudah menginjak ratusan tahun. Seperti apa yang dikatakan oleh Matinta, Ines akan menjadi lemah tanpa kekuatannya. Di suatu tempat, Luna melihat banyak sekali kupu-kupu yang berterbangan di depannya. Luna pun menyadari jika telah terjadi apa-apa dengan Ines. Kini, seseorang yang telah merawatnya pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Luna tak bisa menahan tangisnya setelah menyadari jika Ines telah bertemu dengan ajalnya. Di desa Para, Castro mengancam akan membunuh seluruh penduduk desa apabila Mayra tak mau menunjukkan tempat dari Marangatu berada. Mayra pun langsung berlari ke tengah hutan untuk memancing perhatian dari anak buah Castro. Sementara itu, Bento dan Lazo yang baru kembali ke desa Para malah dipaksa oleh Castro untuk menunjukkan Marangatu. Di depan Marangatu, Eric akhirnya berhasil menemukan Luna. Luna merasa kecewa karena ayahnya telah membunuh seseorang yang merawatnya selama ini. Sementara itu, Castro yang menyuruh Lazo untuk menunjukkan jalan, dia malah berputar-putar di jalan yang sama. Castro pun mengancam akan membunuh Lazo. Bento kemudian menjelaskan jika Lazo telah kehilangan kekuatannya. Dengan demikian, Lazo tak akan bisa masuk ke Marangatu. Kembali ke Luna, Luna mengajak Eric untuk berendam di tengah Marangatu untuk melakukan penyucian. Dengan penuh keyakinan, dunia pun seketika menjadi gelap. Dari belakang Luna, terdapat Pace yang menyuruh Luna agar mengikhlaskan ayahnya, sebab siapapun yang telah mati seharusnya berada di alam yang berbeda. Seketika, Luna pun berada di sebuah alam lain dan melihat ayah dan ibunya yang hidup bahagia. Tak lama kemudian, Luna pun akhirnya tersadar. Setelah proses penyucian selesai, kekuatan yang diserap Eric akhirnya kembali sendiri ke pemiliknya. Sedangkan Eric, dia sudah berada di alam lain dan merasa bahagia karena bisa bersama dengan Gabriel. Bento yang sudah memiliki kekuatannya kembali, dia pun langsung menyerang seluruh bawahan dari Castro. Castro yang tersisa seorang diri, dia memilih untuk keluar dari desa Para. Di suatu tempat, Luna akhirnya bertemu dengan pemilik asli jimatnya atau Mayra. Luna pun mengembalikan jimat tersebut kepada pemilik aslinya. Ternyata, jimat itu adalah sebagai penanda jika makhluk mitologi itu ditunjuk sebagai pelindung di hutan Amazon. Kini, Mayra pun mengingat semuanya jika sebelumnya dia bersama Honorato dipilih oleh leluhur mereka sebagai pelindung hutan. Pada akhirnya, Mayra pun kembali ke diri aslinya untuk menjadi makhluk mitologi pelindung hutan Amazon. Beberapa waktu kemudian, Thelma yang merupakan seorang polisi,
Dia pun mengungkap kasus kejahatan Castro yang melakukan tindakan kriminal dan juga ilegal. Dengan berbagai bukti yang kuat, hakim pun memutuskan untuk memenjarakan Castro sesuai perbuatannya. De contaminação da rede hídrica por uso de substâncias tóxicas da natureza são irreparáveis. Que palhaçada é essa? Processo encerrado. Di dalam penjara, muncullah Mayra yang berubah menjadi ular yang berbisa. Mayra pun kemudian membalaskan dendamnya kepada Castro karena telah membunuh Honorato. Dengan demikian, Castro pun dipastikan tewas. Di akhir cerita, diperlihatkan Luna bersama Bento yang tengah mencari alam lain, yaitu tempat dari makhluk mitologi hidup kembali. Lalu, diperlihatkan Ishak dan juga Ines yang kembali hidup dan kemudian cerita pun berakhir. Kira-kira dunia apalagi yang ditemukan Luna bersama Bento? Apakah dunia itu adalah tempat kembalinya hidup dari makhluk mitologi? Atau dunia lain dari makhluk mitologi yang telah tewas? Semuanya akan terjawab di season yang ketiga. Jika melihat video di akhir cerita, besar kemungkinan series ini akan berlanjut ke season yang ketiga. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan dari series Invisible City. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.